udah kelihatan share screen-nya? Sudah. Oke. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Fazlin Ar-Rahman. Teman-teman bisa panggil saya Billy. Kenapa Billy? Karena di belakang saya ada nama istilah Bill Kisti gitu. Oke, saya sekarang bekerja sebagai videographer dan UI designer di Video Edo, sama dengan Mas Yogi ya, UI designer juga. Oke, work experience-nya di sini sebagai freelance fotografi, freelance designer juga, terus visual designer digital inovasi bangsa. Sebenarnya sekantor juga sama Yogi juga. Dan pernah mengikuti volunteer ABP di inkubator. Nah, di ABP ini banyak ilmu yang saya dapat. Nah, di ABP juga pernah menjadi lead video tim di Jogja JSD. Teman-teman tahu JSD nggak? Tahu Mas, ya. Tahu. Oke. Oke, saya langsung cepat aja ya berarti. Di sini semua bisa jadi fotografer. Kenapa? Di zaman sekarang ini karena harga kamera tuh sangat terjangkau. Teman-teman bisa beli kamera itu dengan harga bisa kredit atau cash, itu juga bisa. Dan sekarang tinggal teman-teman beli kamera, udah deh bisa jadi fotografer gitu. Nah, yang kedua tentang brand foto. Nah, di zaman sekarang itu banyak brand-brand foto, seperti contohnya yang di Jogja ada Colorful Cinema, ada beberapa brand lainnya tuh banyak yang mencari freelance fotografer. Terus lanjut aja. Dan teman-teman misalkan menjadi freelance fotografer tuh harus mempunyai karakteristik teman-teman dibandingkan freelance fotografer yang lain. Misal dari segi tone warna atau segi dari pelayanan ke konsumen dan sebagainya. Nah, ini juga banyak brand tadi butuh fotografer. Nah, selain kalian jadi freelance fotografer dan ikut beberapa brand, misalkan kalian jangan lupa untuk membesarkan brand kalian sendiri. Jadi, kenapa pentingnya membesarkan brand kalian sendiri? Supaya kalian punya pegangan gitu. Jadi kalian nggak menggantungkan dari beberapa brand yang kalian ikutin. Misalkan kalian dapat tawaran dari brand A, sebelum kalian ngedilin dari brand A, kalian harus izin dulu. Misalkan, oh mas, ini kira-kira hasil karyanya boleh tak jadiin portfolio aku nggak? Kayak gitu. Dan kebanyakan sepengalamanku tuh brand-brand tersebut bisa berbagi portfolio dengan kita. Nah, ini yang pentingnya proses itu penting ya, memulai dari nol itu. Untuk aku dulu itu sebelum jadi freelance photographer itu sedikit cerita ya. Dulu tuh waktu SMA, zaman ada yearbook, itu tuh sekasku tuh di istilahnya nggak mau ngeluarin uang lebih lah istilahnya. Ya udah, karena mulai dari situ, oke, aku nekat ke teman-teman, bagaimana kalau kita sewa kamera. Sebelum itu belum punya kamera juga, sekiranya masih zero pengalaman. Kita sewa kamera, kita sewa lensa yang sekiranya kita butuh, udah kita eksekusi. Setelah eksekusi, disitulah banyak, setelah melihat hasilnya, banyak kayak kas-kas lain itu, oh ternyata bisa motret dia Billy kayak gitu, dengan tanpa berpikir panjang, ya udah aku ambil gitu. Bahkan pengalaman dulu tuh pernah motret kelas itu sama sekali nggak dibayar, dan itu ya kita anggapnya is okay, itu bisa kita buat menjadi sebuah portfolio. Nah, mulai dari mesin portfolio itu banyak dari sekiranya dari brand-brand lain, kayak dulu dari beberapa fotografer mempunyai agensi, itu aku di-hire kayak gitu, di-hire di beberapa agensi fotografi. Itu waktu dulu kelas 3 SMA. Oke, lanjut. Nah, di generasi freelance ini, jadi genre freelance ini banyak sekali freelance yang bertebaran. Ada freelance di wedding fotografi, di produk fotografi, dan banyak sebagainya.
Nah, beda genre, beda ekspresi. Contohnya gini, misalkan ada genre wedding. Ya, kita harus memahami wedding tersebut. Kayaknya, semisal di wedding itu butuh alat apa aja sih gitu, butuh kamar apa aja. Nah, misalkan di spesifikasi alatnya apa aja dan sebagainya. Misalkan di produk kita misal butuh lensa makro, lightingnya kayak gimana. Itu kita harus bisa membreakdown sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan di genre tersebut. Nah, ini untuk beberapa wedding. Ini kemarin itu habis motret wedding di acara nikahan saudara gitu ya, yang hijau itu. Yang kedua, yang sebelahnya itu aku join bersama beberapa fotografer. Beberapa fotografer itu kita join. Jadi misalkan pentingnya kita apa namanya, keuntungan kita join tentang dari beberapa fotografer itu tadi kita bisa berbagi uh, portfolio. Misalkan dalam satu project itu kita bisa upload di brand kita, yang satunya di upload di brand fotografer lainnya gitu. Nah, ini ada beberapa part penting dalam wedding fotografi. Yang pertama yaitu time schedule. Nah, apa time schedule itu? Yaitu kita harus tahu waktu dari WO tersebut. Jadi kita minta jadwal, minta jadwal ke WO-nya, misalkan dalam jam ini, jam-jam ini, apa namanya, acaranya apa aja, misal ada siraman dan sebagainya, kita harus tahu. Dan kita harus plotting tempat. Jadi setelah kita datang ke suatu acara tersebut, kita survei dulu sekiranya spot-spot yang bagus untuk ngambil gambar tersebut, ya, untuk angle-angle-nya dan sebagainya. Nanti, dan lebih penting lagi, kita harus tahu blocking tempat. Misalkan kita lagi motret nih, misal pengantin datang, kita lagi motret, tiba-tiba ada ibu-ibu langsung nyelonongin HP-nya gitu. Itu tuh paling sering banget waktu wedding fotografi. Dan ulik lebih detail lagi, misalkan acaranya apa aja. Kalau di Jawa kan ada siraman, ada dan sebagainya, kayak gitu. Dan satu lagi di sini, kalau wedding itu penting banget karena wedding itu acara satu kali seumur hidup. Jadi di sini kalian harus benar-benar tahu beberapa empat part ini. Itu jangan sampai kalian miss momen dalam acara wedding itu. Nah, untuk pre-wedding ini hampir sama. Yang pertama itu kita harus tahu time schedule juga. Jadi kita misalkan kalau ketemu klien di hari harinya, jadi kita harus tahu nge-brandingnya di mana. Misal nanti kalau aku itunya servisnya sekitar 8 jam sehari. Jadi 8 jam sehari itu kita harus tahu di mana lokasinya. Terus misalkan kalau masuk ke spot ini harus bayar berapa, kayak gitu. Dan yang terpenting itu adalah menjaga mood klien. Kenapa? Kalau sekalinya klien moodnya udah buyar, itu tuh sekiranya momennya tuh udah nggak dapat lagi. Dulu pengalaman juga, yaitu pre-wedding itu sekiranya kayak ada klien itu kayak gitulah, pokoknya nggak, setelahnya lokasi kayak moodnya ambiar. Tau lah cewek kayak gimana ya. Nah, terus bagaimana cara kita mengembalikan mood klien, itu kita harus bisa menservis klien sebaik mungkin. Nah, misalkan kita waktu hari H itu kita bawa sound buat dengerin musik dan sebagainya. Jadi kayak misalkan ditanya, Mbak suka lagu apa, harus kita puterin dan sebagainya, kayak gitu. Dan untuk biaya tambahan ini kalian harus, misalkan jadi flash photographer itu harus tahu betul. Misalnya sebelumnya riset dulu, misal pengalaman di Mangunan itu untuk pre-wed fotografi itu biayanya sekitar Rp500.000. Itu belum termasuk parkir, belum termasuk kita masuk juga, gitu. Dan itu semua harus kita brief di awal sebelum hari H. Nah, kenapa trust itu penting? Karena sekalinya kita memberikan pelayanan yang kurang baik, dan klien itu bakal istilahnya mangkat, dia nggak bakal menggunakan jasa kita lagi. Dan klien itu biasanya bakal kayak ngebelain ke temennya, jangan pakai vendor ini, jangan pakai vendor ini.
karena fotonya gini-gini, pelayanannya nggak enak kayak gini. Dan yang penting itu misalkan kalau kita janjian sama klien, misal kita memberikan pelayanan nih, memberikan pelayanan privat, kita di awal memberikan seminggu jadi editing dan sebagainya. Sekalian revisi ya seminggu itu harus benar-benar jadi gitu, nggak boleh mohon maaf gara-gara mati listrik dan sebagainya atau laptop rusak lah apalah, itu di luar, misal di luar kendala kita, kita harus bisa spare itu gitu. Jadi misalkan seminggu udah selesai projectnya, ya udah kita harus ngasih project itu ke klien dalam waktu 1 minggu, nggak boleh lebih. Nah misalkan kalau kalian ada satu kendala, yaitu di perjanjian awal kalian harus sertakan, misalkan bila ada kendala, kita bakal hubungi dan itu akan memperpanjang masa produksi berapa hari kayak gitu. Nah, kompeten dan berikan karya terbaikmu. Nah, ini untuk banyak teman-teman yang nentuin harga nih, banyak yang bingung nih. Sebelum kita menentuin harga, kita harus menghargai diri kita sendiri, yaitu yang pertama, kita harus tahu kemampuan diri kita, kira-kira skill kita seberapa sih. Terus habis itu kita jangan mikirin alat dulu, jadi kita nentuin kira-kira skillku sampai mana nih, kira-kira hasil produksiku yang bisa kuberikan ke klien tuh sampai mana kayak gitu. Setelah menentuin skill kita sampai mana, nah yang kedua tuh kita alat, kira-kira kita punya alat apa, kita punya lensa apa dan sebagainya kayak gitu. Terus yang ketiga itu aku pernah yang ketiga itu aku pernah tidak ya, misalkan wedding tuh kira-kira kita melihat ke diri kita sendiri. Aku pernah motret wedding nggak sih gitu, atau foto produk dan sebagainya. Nah, based dari pengalaman, kalau dari pengalaman kita udah bagus, misalkan dari yang pertama tadi kemampuan diri sendiri, yang kedua alat, dan yang ketiga pengalaman, itu dikombin maka keluarlah harga kita sendiri. Jadi bukan harga pasaran gitu. Harga kita sendiri itu kita analisis dari tiga tersebut, dari kemampuan diri sendiri, yang kedua dari alat yang kita gunakan, misalkan pakai kamera ini, lensa ini, flash dan sebagainya. Nah itu yang maka keluarlah harga kita sendiri. Misalkan kalau kita sudah menentuin harga kita sendiri, baru kita analisa harga pasar. Nah tentunya harga pasar di setiap kota-kota itu juga berbeda. Misalkan di Jogja, seorang freelance photographer tuh ada yang fee-nya ada yang di bawah 500.000, ada yang 500.000, bahkan ada yang jutaan. Itu tergantung dari alat yang mereka gunakan dan servis yang mereka berikan. Itu. Ini tadi. Nah, untuk tips nih, ini hampir selesai ya. Yang pertama untuk tips itu perhatikan portfolio. Kita menyusun portfolio sebaik mungkin. Kalau untuk teman-teman biasanya, kalau untuk aku nih, untuk waktu awal mulai itu aku biasanya memberikan free foto private untuk beberapa orang aja, atau free foto apa kayak gitu. Terus yang kedua tadi analisa harga pasar, misalkan harga pasar di Jogja berapa, terus harga kompetitornya di brand A, brand B, brand C berapa kayak gitu. Setelah harga pasar itu kita dapat semuanya, terus kita bandingin sekiranya kualitas foto kita tuh sebanding nggak sih sama brand ABC tersebut gitu. Setelah kita analisis, baru kita ketemu nih harganya, habis itu kita coba terapin ke teman-teman kita gitu. Ya sekiranya kalau aku pakai harga segini dengan portfolioku segini itu menurutku gimana dan sebagainya. Terus yang ketiga tuh tanggung jawab terhadap klien, yaitu tadi misalkan kita udah berjanji menyerahkan hasil proyeknya misalkan H plus seminggu, ya dari H plus seminggu itu harus segera jadi kayak gitu. Yang keempat tuh harus bisa jadi bunglon ya. Jadi bunglon dalam tanda kutip ini yaitu misalkan kalian kerja di brand A, habis itu besoknya misal Senin di brand A, Selasa di brand B, Rabu di brand C. Nah kalian harus bisa jadi bunglon. Nah kalian harus istilahnya tahu gitu ton warna yang digunakan di ketiga brand tersebut, dan kalian jika bisa kayak beradaptasi terus menganalisa dari beberapa brand tersebut,
menganalisa kayak hasil fotonya gimana dan sebagainya, kalian bisa istilahnya itu kalian bakal jadi rebutan gitu. Misalkan rebutan brand A, brand B, dan brand C kayak gitu. Nah, untuk yang terakhir, ini tips dari aku, kata-kata dari aku itu never stop learning, never stop sharing. Kenapa? Jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berhenti untuk apa namanya memberikan sharing kepada teman-teman yang lain. Kayak tadi kan, jangan pernah berhenti belajar karena kalau menurut aku tuh belajar itu nggak akan ada habisnya gitu. Kayak di awal tadi menjadi motion, jadi UI dan sebagainya itu karena kenapa aku istilahnya banyak banyak istilah banyak cabang kayak gitu karena aku istilahnya itu kayak haus ilmu gitu sering istilahnya kayak penasaran kayak gitu jika oke. Oke, untuk teman-teman feel free to ask, bisa untuk portfolionya bisa lihat di Instagram aku Billy Bikisti dan ada brand aku sendiri yaitu Oski Kreatif, kalian bisa lihat di situ dan di LinkedIn Billy Bikisti. Udah gitu aja untuk sharing kali ini. Mungkin singkat padat dan jelas ya. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa silahkan tanya di pesan gitu.